nyuwun punten ari anggota DPR pejabat naon nu diomongkeun honor dirina heula arek rakyat. Nek makmur Indonesia moal tepi ka ira wae geus sabab naon rakyat paneuri pejabat gitu. Gedung Dewan hari itu berdiri megah dengan bendera berkibar di halaman. Suasana di dalamnya tampak serius pada awalnya, para anggota Dewan duduk dengan wajah penuh wibawa, seolah-olah sedang memikirkan nasib bangsa. Ruang sidang dihiasi dengan lampu kristal dan karpet merah yang berkilau. Kamera televisi menyorot setiap sudut ruangan, menyiarkan langsung jalannya sidang tahunan itu ke seluruh negeri. Namun, ketika ketua sidang mengetuk palu untuk mengesahkan agenda kenaikan gaji anggota Dewan, seketika suasana berubah drastis. Beberapa anggota Dewan langsung berdiri, tersenyum lebar, bahkan ada yang bertepuk tangan sambil melompat kegirangan. Satu persatu mulai berjoget, entah terinspirasi musik yang tidak ada, atau sekadar mengekspresikan euforia mereka. Wajah-wajah penuh kegembiraan itu kontras sekali dengan kabar dari luar gedung, antrean panjang warga yang menunggu pembagian beras murah. Kamera televisi memperlihatkan pemandangan yang sangat berbeda, di satu sisi ada tawa dan tarian, di sisi lain ada tangis dan lapar. Perbedaan itu begitu menyakitkan hingga membuat banyak penonton di rumah terdiam. Beberapa awak media yang hadir pun kebingungan. Mereka tidak tahu apakah harus menyorot tarian para dewan atau menyensor tingkah laku memalukan itu. Namun, video amatir dari ponsel seorang wartawan junior sudah terlanjur tersebar di media sosial. Dalam hitungan jam, jagat maya penuh dengan kecaman, sindiran, dan kemarahan rakyat. Hari itu, sidang tahunan yang seharusnya menjadi simbol keseriusan negara, berubah menjadi panggung lelucon nasional. Rakyat menyebutnya sidang joget, dan dari situlah awal sebuah gelombang besar ketidakpuasan mulai terbentuk. Di sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan, layar televisi menggantung di sudut ruangan. Para pengunjung menatap layar dengan wajah muram, menyaksikan ulang tayangan anggota dewan yang berjoget di ruang sidang. Beberapa dari mereka hanya bisa geleng-geleng kepala, sementara yang lain tak mampu menahan emosi. Suasana warung yang biasanya ramai dengan obrolan santai, kini berubah menjadi forum keluh kesah rakyat kecil. Seorang bapak paruh baya dengan pakaian lusuh menghempaskan gelas kopinya ke meja. Apa mereka tidak punya hati? Aku sudah 3 hari hanya bisa kasih anakku singkong rebus, sementara mereka menari karena gajinya naik. Ucapnya lantang. Orang-orang di warung pun mengangguk, merasakan kepedihan yang sama. Seorang ibu yang ikut mendengar hanya bisa meneteskan air mata, membayangkan bagaimana ia harus mengatur sisa uang belanja untuk besok. Di sisi lain kota, para pemuda mengekspresikan kemarahan dengan caranya sendiri. Mereka membuat meme, video parodi, dan tulisan sindiran yang viral di media sosial. Tagar-tagar Dewan Joget menduduki peringkat teratas dalam waktu singkat. Rakyat menemukan cara untuk bersatu dalam suara, meski melalui dunia maya, menyalurkan rasa frustrasi yang selama ini tertahan. Tak hanya di kota, di desa-desa pun berita itu sampai dengan cepat. Para petani yang hasil panennya tak laku di pasar merasa dilecehkan. Kami banting tulang, panas-panasan di sawah. Tapi mereka, sekali ketok palu, uang masuk ke kantong, lalu joget. Apa ini adil? Tanya seorang petani muda kepada kawan-kawan yang sedang istirahat di gubuk sawah. Keluhan itu disambut gelengan kepala dan desahan berat. Gelombang murka rakyat tak bisa dibendung. Dari warung kopi hingga sawah, dari jalanan kota hingga jagat maya, suara kemarahan menggema. Mereka merasa telah dipermainkan oleh para pemimpin yang seharusnya menjadi wakil mereka. Hari itu, jarak antara rakyat dan dewan semakin melebar, dan api ketidakpuasan mulai menyala dengan terang. Di sebuah rumah dinas sederhana, KDM duduk termenung di ruang kerjanya. Televisi menayangkan ulang aksi joget anggota dewan yang kini menjadi bahan olok-olok nasional. Matanya tajam menatap layar, namun wajahnya terlihat menahan geram. Bagaimana mereka bisa tertawa, sementara rakyat menjerit lapar? Gumamnya pelan,
hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. KDM bukan orang baru di dunia politik. Namanya dikenal sebagai sosok yang tegas sekaligus merakyat. Ia pernah menolak fasilitas mewah untuk pejabat daerahnya dan lebih memilih menyalurkan anggaran untuk kebutuhan pangan. Langkah-langkahnya sering menuai kritik dari kalangan elit, namun justru mendapat simpati besar dari masyarakat. Meski begitu, KDM sadar ia tidak bisa sembarangan bicara. Satu kalimat yang salah bisa dipelintir oleh lawan politiknya, apalagi media selalu haus dengan sensasi. Namun, kali ini hatinya tidak bisa tinggal diam. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan anggota dewan bukan hanya soal gaji, tapi soal moralitas dan rasa empati yang hilang. Ponselnya terus bergetar, notifikasi masuk tanpa henti. Pesan dari relawan, tokoh masyarakat, hingga warga biasa membanjiri. Semua berharap KDM bersuara. Mereka butuh seseorang yang berani berdiri, mewakili kegelisahan yang sedang melanda jutaan perut kosong. KDM menarik napas panjang. Ia menutup televisi, lalu menatap keluar jendela. Di kejauhan, ia melihat lampu-lampu rumah rakyat biasa yang mungkin malam ini hanya bisa makan seadanya. Dalam hatinya, ia sudah memutuskan ia tidak akan diam. Malam itu, KDM mengundang beberapa tokoh masyarakat ke rumah dinasnya. Ruangan pertemuan kecil itu dipenuhi wajah-wajah lelah, tapi penuh harap. Ada petani, pedagang, guru honorer, hingga aktivis muda. Mereka datang bukan dengan jas rapi, melainkan dengan pakaian sederhana yang mencerminkan perjuangan sehari-hari. Seorang petani membuka pembicaraan dengan suara serak. "Pak, kami ini sudah sampai batas. Pupuk mahal, panen rugi, dan anak-anak susah makan. Sementara mereka joget-joget di layar kaca. Kami butuh pemimpin yang berani bicara." Kata-kata itu disambut anggukan penuh kesepakatan. KDM mendengarkan dengan seksama, tidak memotong satu pun kalimat. Baginya, suara rakyat lebih berharga daripada pidato panjang seorang pejabat. Setiap keluhan yang terdengar semakin menambah bara di hatinya. Ia tahu, ini bukan sekadar persoalan ekonomi, tapi luka batin rakyat yang merasa dihina oleh para wakilnya. Seorang guru honorer kemudian berkata lirih, "Kalau kami bersuara, kami dianggap melawan. Kalau kami diam, anak-anak didik kami tetap lapar. Kami butuh suara yang lebih keras, suara dari orang yang mereka dengar." Suasana ruangan pun hening, semua mata tertuju pada KDM. KDM mengangguk pelan. "Baiklah, kalau memang rakyat butuh suara, aku akan bicara. Tapi ini bukan sekadar bicara, ini panggilan hati. Kita akan lawan arogansi dengan keberanian, dan kita akan buktikan bahwa suara rakyat masih hidup." Hari berikutnya, KDM hadir di sebuah acara resmi yang disiarkan langsung oleh televisi nasional. Acara itu juga dihadiri beberapa anggota dewan yang kemarin berjoget. Aula besar dipenuhi pejabat, wartawan, dan masyarakat umum. Semua tampak menunggu dengan penuh rasa penasaran, terutama setelah isu bahwa KDM akan memberikan pidato khusus. Ketika namanya dipanggil, KDM melangkah dengan tenang ke podium. Tatapannya menyapu ruangan, lalu berhenti sejenak pada wajah-wajah anggota dewan yang terlihat canggung. Suasana aula mendadak sunyi, seolah semua napas tertahan menunggu kalimat pertama yang akan ia ucapkan. Dengan suara lantang, KDM membuka pidatonya. "Bagaimana mungkin kita bisa menari, sementara rakyat meneteskan air mata karena lapar? Bagaimana mungkin kita merayakan kenaikan gaji, sementara ibu-ibu di luar sana pusing memikirkan besok anaknya makan apa?" Kata-katanya menghantam ruangan seperti palu godam. Beberapa anggota dewan mencoba tersenyum kaku, ada pula yang menunduk pura-pura sibuk dengan ponsel. Namun, sorot kamera menangkap ekspresi mereka dengan jelas. Rakyat di rumah bersorak melihat keberanian KDM, seolah akhirnya ada yang benar-benar berani menyuarakan isi hati mereka. Pidato itu berlanjut dengan seruan moral. "Jabatan adalah amanah, bukan panggung hiburan. Kalau kalian lupa, biar rakyat yang mengingatkan.
Jangan sampai kita dikenang sebagai generasi pemimpin yang menari di atas perut kosong rakyatnya. Aula pun bergemuruh, sebagian bertepuk tangan, sebagian lainnya hanya bisa terdiam membeku. Keesokan harinya, ucapan KDM menjadi tajuk utama di hampir semua media nasional. KDM sindir Dewan Joget, begitu bunyi headline yang terpampang di layar televisi dan koran-koran. Pidatonya viral, diputar ulang berkali-kali di media sosial, bahkan diparodikan oleh anak-anak muda sebagai bentuk dukungan. Para anggota dewan yang kemarin berjoget mulai gelisah. Beberapa mencoba memberi klarifikasi. Itu hanya bentuk sukacita spontan, tidak ada maksud menghina rakyat, ujar salah satu dari mereka. Namun, pembelaan itu justru memperburuk keadaan. Rakyat menganggap mereka tak punya empati, hanya mencari alasan untuk menyelamatkan muka. Di ruang rapat internal, suasana memanas. Seorang anggota berteriak, kalau dibiarkan, KDM akan jadi pahlawan rakyat, dan kita yang akan jadi musuh bersama. Mereka mulai menyadari bahwa satu momen joget bisa berakibat fatal bagi reputasi politik mereka. Sementara itu, di luar gedung, aksi-aksi kecil mulai bermunculan. Mahasiswa menggelar diskusi publik bertema, pemimpin menari, rakyat menangis. Di kampung-kampung, rakyat menyalakan obor sebagai simbol duka, menyindir pesta pora para wakil mereka. Gelombang kritik tidak lagi bisa dianggap sepele. KDM sendiri tidak terlalu peduli dengan kegelisahan dewan. Baginya, yang penting suara rakyat terdengar. Namun, ia tahu bahwa situasi ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar, benturan langsung antara rakyat dan dewan. Hari yang ditakuti itu pun tiba. Ribuan orang turun ke jalan, membawa poster-poster dengan tulisan pedas, "Kami butuh makan, bukan tontonan." Dan, Dewan Joget, Rakyat Sengsara. Suasana di depan gedung dewan penuh dengan teriakan, peluit, dan suara drum dari mahasiswa yang bersemangat. Aparat kepolisian berjaga di sepanjang jalan. Meski situasi tegang, rakyat tetap menjaga aksi mereka dengan damai. Mereka hanya ingin didengar, ingin menunjukkan bahwa kesabaran mereka ada batasnya. Spanduk besar bergambar potret anggota dewan yang sedang berjoget diangkat tinggi-tinggi, menjadi simbol kemarahan kolektif. Di tengah kerumunan, tiba-tiba terlihat sosok KDM berjalan tanpa pengawalan berlebihan. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, tidak berbeda dengan rakyat di sekitarnya. Kehadirannya membuat massa bersorak, seolah energi baru menyebar ke seluruh barisan demonstran. Hidup rakyat, hidup KDM, teriakan itu menggema. KDM naik ke atas mobil komando, memegang pengeras suara. Saudara-saudaraku, kita ada di sini bukan untuk kekerasan, tapi untuk mengingatkan mereka bahwa jabatan adalah titipan rakyat. Jangan takut, karena suara kita adalah kebenaran. Suaranya bergema di antara gedung-gedung tinggi, membuat massa semakin semangat. Hari itu, sejarah tercatat, rakyat dan seorang pemimpin berdiri bersama, menantang arogansi segelintir orang yang berjoget di atas penderitaan. Api perlawanan semakin membesar, dan dewan tidak bisa lagi pura-pura tuli. Tekanan dari rakyat membuat sebagian anggota dewan tak punya pilihan selain mengundang KDM untuk duduk bersama dalam sebuah pertemuan tertutup. Ruang rapat itu terasa lebih pengap dari biasanya, meski pendingin ruangan bekerja maksimal. Suasana tegang, wajah-wajah penuh gengsi berhadapan dengan sosok KDM yang duduk tenang dengan mata tajam. Seorang anggota dewan membuka percakapan dengan nada tinggi. Kenaikan gaji itu sah secara hukum. Tidak ada aturan yang kami langgar. Mengapa Anda dan rakyat begitu mempermasalahkan? Suaranya bergetar, lebih karena marah bercampur takut. KDM tidak segera menjawab. Ia menatap satu persatu wajah mereka, lalu berkata pelan namun jelas, sah di atas kertas, tapi tidak sah di hati rakyat. Apa kalian lupa siapa yang memberi kalian kursi ini? Mereka lapar, sementara kalian berpesta. Itu bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan moral. Kalimat itu membuat beberapa dewan tersentak. Ada yang mencoba menyela dengan alasan bahwa rakyat tidak mengerti mekanisme anggaran.
Namun KDM langsung memotong, jangan anggap rakyat bodoh. Mereka tidak butuh istilah teknis, mereka butuh bukti bahwa wakilnya masih punya hati. Ruang rapat itu berubah menjadi arena panas. Suara meninggi, meja dihentakkan, tapi tak satu pun mampu mengalahkan ketenangan KDM. Ia tahu, pertempuran bukan lagi soal kata-kata, melainkan soal siapa yang benar-benar berdiri di sisi rakyat. Gelombang tekanan semakin besar setelah pertemuan itu bocor ke publik. Rakyat makin marah mendengar alasan-alasan dewan yang dianggap mengada-ada. Demonstrasi semakin masif, mahasiswa dan buruh bersatu, bahkan petani dari desa-desa ikut berdatangan ke kota untuk menyuarakan tuntutan. Akhirnya, beberapa anggota dewan mulai goyah. Dalam konferensi pers terburu-buru, mereka mengumumkan akan mengembalikan sebagian gaji hasil kenaikan untuk didonasikan ke program bantuan pangan. Wajah mereka terlihat kaku, jelas keputusan itu lebih karena tekanan, bukan kesadaran tulus. Meski begitu, langkah itu sedikit meredakan amarah rakyat. Setidaknya, ada hasil nyata dari perjuangan yang mereka lakukan. Di pasar-pasar, orang-orang mulai berbicara bahwa suara rakyat ternyata masih bisa didengar, meski harus dengan teriakan keras. KDM menegaskan kepada publik bahwa ini hanyalah langkah awal. Uang bisa dikembalikan, tapi hati nurani yang hilang jauh lebih sulit dikembalikan. Jangan biarkan peristiwa ini terulang, ujarnya dalam sebuah wawancara televisi. Kata-katanya kembali menggema, menjadi pengingat keras bagi para pemimpin. Hari itu menjadi titik balik, rakyat sadar kekuatan mereka, sementara dewan sadar bahwa kelakuan mereka tidak lagi bisa sembunyi dari sorotan. Beberapa bulan kemudian, kondisi pangan mulai membaik berkat program darurat yang digagas KDM bersama masyarakat. Gudang beras dibuka lebih transparan, distribusi dijaga ketat, dan bantuan sosial sampai langsung ke tangan yang berhak. Rakyat merasakan ada harapan baru, meski jalan masih panjang. Namun, KDM tidak larut dalam pujian. Ia tahu bahwa perjuangan sesungguhnya bukan hanya soal menegur dewan atau mengatasi kelaparan sementara, melainkan membangun sistem yang adil dan bermoral. Sekali rakyat dikhianati, kepercayaan itu sulit kembali, pikirnya dalam hati. Malam-malamnya sering ia habiskan dengan berjalan menyusuri pasar, berbincang dengan pedagang kecil, atau duduk bersama petani di gubuk sawah. Baginya, pemimpin sejati bukan duduk di kursi empuk, melainkan hadir di tengah rakyat yang menderita. Sementara itu, para anggota dewan masih mencoba memperbaiki citra. Mereka lebih berhati-hati dalam bersikap di depan publik, namun bayang-bayang, sidang joget masih terus menghantui. Rakyat tak mudah lupa, dan sejarah telah mencatat kebodohan itu dengan tinta hitam. Di balik semua itu, KDM berdiri teguh. Ia menatap jauh ke depan, lalu berjanji dalam hati, selama aku masih berdiri di sini, tak akan kubiarkan ada pemimpin yang menari di atas perut rakyat yang kosong. Amanah itu terasa berat, tapi ia siap memikulnya demi rakyat yang ia cintai.